Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kalau kita mau jujur, maka kita mendapati kenyataan bahwa dunia di mana kita hidup adalah dunia yang sudah rusak. Karena itu keberadaan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya sangat penting. Karena Alkitab berkata kamu adalah terang dunia. Berarti kita harus menerangi dunia yang sudah rusak, gelap, hancur ini. Sehingga kita dapat membawa terang, dapat membawa damai, dan dapat memulihkan dunia ini. Adapun beberapa hal yang penting kalau kita bicara tentang membawa perbaikan di dunia ini. Yang pertama, kita harus memiliki kasih dan beban. Ini penting sekali. Bagaimana kita punya kasih terhadap dunia ini, bagaimana kita punya beban terhadap dunia ini. Bukan berarti kita mengasihi dunia artinya kita hidup di dalamnya. Mengasihi dunia berarti kita mau membawa berita yang baik pada dunia ini. Artinya kita mau membawa pemulihan bagi dunia ini. Kita bahkan punya kasih untuk orang-orang yang terhilang, untuk jiwa-jiwa yang sedang menuju pada kebinasaan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini penuh dengan orang-orang yang mau mengambil sebanyak-banyaknya dari dunia ini. Tetapi kita kehilangan orang-orang yang mau memberikan sebanyak-banyaknya bagi dunia ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk itulah Kristus datang. Kristus datang bukan untuk mengambil apapun dari dunia. Dia datang untuk memberikan segalanya bagi dunia ini. Dan kita sebagai anak-anaknya diperintahkan perintah yang sama, bahwa berbahagialah orang yang disebut anak Allah yang membawa damai. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membawa damai, baru kita disebut sebagai anak Allah. Karena itu hidup Kristen, kita harus punya kasih untuk orang-orang yang terhilang. Kita harus punya kasih buat dunia ini, punya beban, sehingga kita berkata, Tuhan, aku bukan hanya mau menerima Yesus dan kemudian masuk surga, tetapi aku mau menerima Yesus dan aku mau jadikan Kristus sebagai Tuhan dan Raja di tengah dunia ini. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari, kalau kita sadar bahwa kita adalah anak Tuhan, orang percaya, berarti yang harus kita mengerti tentang dunia ini, kita harus memiliki kapasitas dan keberanian untuk menjangkau dunia bagi Kristus. Artinya apa memiliki kapasitas? Kita kembangkan talenta yang kita miliki di muka bumi ini. Karena setiap kita sebetulnya sudah diberikan talenta dan karunia oleh Tuhan. Dan ketika kita kembangkan kapasitas kita makin indah, dan akhirnya kita memiliki keberanian untuk berkata, Tuhan, saya tahu dunia rancangan yang jahat buat saya. Saya tahu dunia berlaku curang terhadap saya. Saya tahu dunia semakin jahat dan tidak pasti. Tetapi saya datang di dalam nama Yesus, dan roh yang ada dalam saya lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Berarti jelas buat kita bahwa kalau kita mau menjangkau dunia buat Kristus, kalau kita mau membawa damai dan mendatangkan pemulihan, yang pertama, kita harus memiliki kasih dan beban. Yang kedua, kita harus memiliki kapasitas dan keberanian. Yang ketiga, kita harus memiliki ketekunan dan kesabaran. Karena Alkitab sudah berkata dunia akan menolak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu berarti ketika kita memulai, kita akan berhadapan dengan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan. Tetapi jangan menjadi orang-orang yang sembarangan dan kemudian tidak tekun dan sabar. Ketika kita berkata, wah kok saya coba menginjil dunia, saya coba meluruskan dunia ini, orang-orang di sekitar saya, tapi kemudian mereka menolak, ya udahlah, percumalah semuanya, memang mereka menolak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam ketekunan dan kesabaran selalu ada kemenangan berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan yang keempat, dunia yang rusak ini, kalau kita mau menjadi berkat, kita harus memiliki semangat dan bekerja keras. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara,
hukum Tuhan berkata, kalau kita mau setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Jangan pesimis melihat apa yang terjadi di dunia ini. Jangan pesimis melihat lingkungan kita lalu berkata, semuanya sudah rusak, percuma lah. Tetapi hari ini saya mau beritahu roh yang ada dalam kita lebih besar dari dunia ini. Kita bisa menang bersama dengan sistem dunia yang makin jahat ini. Tetapi kita diberkati oleh Tuhan, kita dipulihkan Tuhan. Sejauh kita nggak putus asa, sejauh kita masih punya optimis iman yang berkata, Tuhan pakai hidup saya, dan bersama Tuhan saya akan melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesabaran hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesabaran hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan kita sedang membahas satu kata penting yang diperlukan di dunia ini, yaitu memperbaiki. Kita harus memperbaiki hari depan kita, kita harus memperbaiki keluarga kita, dan kita juga harus memperbaiki dunia yang makin hari makin rusak ini. Bukan mulai dari sistem dunia ini, tapi mulai dari keseharian kita, lingkungan kita, mulai dari bagian yang terkecil. Karena kita berkata kita akan menjadi saksi Tuhan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Berarti kita mulai dengan lingkungan sekitar kita, hidup kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, dan kemudian terus kita membawa berkat yang besar bagi dunia ini. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam program tentang memperbaiki, kita mau sama-sama belajar dari Nehemia pasalnya ketiga. Nehemia pasalnya ketiga, kita mau sama-sama belajar dari ayat yang ke-13. Nehemia pasal 3 ayat yang ke-13, terus kita akan kupas sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan, dikatakan Nehemia pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 32. Pintu gerbang Lebak diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Zanoah. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancingnya dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang 1000 hasta sampai pada pintu gerbang sampah. Pintu gerbang sampah diperbaiki oleh Malkia bin Rekab, penguasa wilayah Bet Kirem. Ia membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancingnya dan palang-palangnya. Pintu gerbang mata air diperbaiki oleh Salum bin Kolhose, penguasa wilayah Mizpah. Pintu gerbang itu dibangunnya kembali, diberinya atap dan dipasangnya pintu-pintunya dan pengancing-pengancingnya dan palang-palangnya. Juga diperbaiki tembok kolam penampung air saluran dekat Taman Raja sampai pada tangga yang menurun dari kota Daud. Di sampingnya Nehemia bin Asbuk, penguasa setengah wilayah Bet-Zur, mengadakan perbaikan sampai di depan pekuburan Daud dan sampai pada kolam buatan dan rumah para pahlawan. Di sampingnya orang-orang Lewi mengadakan perbaikan, yakni Rehum bin Bani dan berdekatan dengan Diazabnya, penguasa setengah wilayah Kehila yang satu untuk wilayahnya. Di sampingnya wilayah saudara mereka, yakni Binui bin Henadad, penguasa setengah wilayah Kehila yang lain, mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia Eser bin Yeshua, penguasa Mizpah, memperbaiki bagian yang berikut. Di depan pendakian ke gudang senjata dekat sudut. Di sampingnya Baruch bin Zabai memperbaiki bagian yang berikut dari sudut sampai ke pintu masuk rumah imam besar Eliasib. Di sampingnya Mermot bin Uriah bin Hakos memperbaiki bagian yang berikut dari pintu masuk rumah Eliasib sampai pada ujung rumah Eliasib. Di sampingnya para imam, orang-orang dari lembah Yordan, mengadakan perbaikan. Di samping mereka Benyamin dari Hazub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka Azaria bin Maaseah bin Ananya mengadakan perbaikan di samping rumahnya. Di sampingnya Binui bin Henadad memperbaiki bagian yang berikut dari rumah Azaria sampai sudut dan sampai penjuru. Palal bin Uzai mengadakan perbaikan di depan sudut dan di depan menara yang tinggi yang menonjol dari istana raja dekat pelataran penjagaan. Di sampingnya Pedaya bin Poros mengadakan perbaikan sampai di depan pintu gerbang air di sebelah timur dan di depan menara yang menonjol. Adapun para budak di bait Allah tinggal di Ofel. Di samping Pedaya, orang-orang Tekoa memperbaiki bagian yang berikut dari depan menara besar yang menonjol itu sampai
sampai ke tembok Ofel. Mulai dari pintu gerbang kuda, para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya. Di samping mereka Sadok bin Imer mengadakan perbaikan di depan rumahnya. Di sampingnya Semaya bin Sekhania penjaga pintu gerbang timur. Di sampingnya Hananya bin Selemnya dan Hanun anak Zalaf yang keenam memperbaiki bagian yang berikut. Di samping mereka Mesulam bin Berekhia mengadakan perbaikan di depan biliknya. Di sampingnya Malkia seorang tukang emas mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di bait Allah dan para pedagang. Di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru. Lalu antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, diulangi berkali-kali perbaikan. Dan kita lihat sistem perbaikannya dari hal-hal yang sederhana. Terus mereka bekerja keras, mereka bersama, mereka bersatu, mereka bergandengan tangan sampai akhirnya mereka memperbaiki seluruhnya. Dan dari sini kita bisa lihat beberapa prinsip dalam memperbaiki. Yang pertama, kita harus mulai dari diri kita. Jangan mulai dari kritik orang-orang sekitar kita. Mulai dari diri kita, perbaiki segala sesuatunya mulai dari diri kita, kelakuan kita, sifat kita, karakter kita, keseharian kita, hubungan kita dengan Tuhan. Karena waktu kita mulai memperbaiki diri kita, tanpa kita sadari, kita mulai membawa pada keadaan lingkungan yang lebih baik lagi. Yang kedua, prinsip tentang memperbaiki, jangan cepat putus asa, karena yang namanya memperbaiki sesuatu itu tidak mudah. Itu membutuhkan keberanian dan ketekunan. Jangan cepat putus asa. Seringkali kita nggak mampu bukan karena kita nggak bisa. Seringkali kita nggak mampu karena kita terlalu cepat putus asa. Kita terlalu cepat menyerah. Kita terlalu cepat menghakimi dan berkata, memang semuanya udah parah, nggak mungkin bisa. Asal saja ada ketekunan, asal saja ada kesungguhan, asal saja ada semangat dan kesabaran, Roh Kudus akan memampukan kita. Yang ketiga, prinsip dalam memperbaiki, kita harus mengandalkan Tuhan dan mengikuti rencananya. Penting sekali saudara-saudara mengandalkan Tuhan. Kalau kita cuma mengandalkan kemampuan, kekuatan, kebisaan kita pasti akan gagal dan mengecewakan. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan dan tetap mengikuti rencananya, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan akan sediakan. Dan yang keempat, beberapa prinsip penting dalam memperbaiki, kita harus mengerjakan yang terbaik. Apapun yang kita bisa, kita kerjakan yang terbaik. Karena waktu kita mengerjakan yang terbaik, Tuhan mengerjakan selanjutnya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita mulai dari diri kita. Jangan cepat putus asa. Andalkan Tuhan, ikuti rencananya, dan kerjakan yang terbaik. Tuhan memampukan kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah mereka mungkin mulai putus asa, mereka mungkin mulai menghakimi dan melihat segala sesuatunya sudah gak beres, gak benar, sudah rusak. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga setiap kami punya keberanian untuk memperbaiki, punya beban, punya kasih untuk memperbaiki, sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kami boleh menyatakan kasih Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan senantiasa siap mengerjakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.